Bapak, Ibu yang ada di forum ini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi interaktif terkait dengan aneka. Apa itu aneka? Untuk tahu lebih lanjut apa itu aneka, mari kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Novi Eni Rasuliana, spesialis keperawatan anak. Kepada Ibu Novi, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari moderator, Mbak Puji ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan gambaran awal tentang aneka, yaitu nilai-nilai yang harus ditanamkan pada seorang ASN. Aneka itu kepanjangannya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, perlu diketahui bahwa akuntabilitas itu sendiri adalah kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi, yaitu terhadap profesi kita, terhadap pekerjaan kita. Artinya kita harus mampu mempertanggungjawabkan terkait dengan tugas dan fungsi kita. Nah, kalau untuk nasionalisme itu kita harus menanamkan dalam jiwa kita dan mendalami tentang Pancasila sebagai ideologi kita, yaitu ada 5 sila, dari sila ketuhanan sampai sila keadilan. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang ketiga itu adalah etika publik. Nah, di sini etika publik itu bagaimana seorang ASN mampu bersikap ramah, sopan, dan juga bersikap santun, yaitu baik kepada masyarakat maupun teman di lingkungan tempat kita bekerja. Dan selain itu, untuk komitmen mutu, yaitu kita bisa bersikap untuk meningkatkan bagaimana kita mampu memberikan sesuatu yang efektif, efisien, dan mampu juga berinovasi, serta berkomitmen mutu terhadap pekerjaan kita. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, di sini anti korupsi, harapannya adalah kita bisa menghindarkan dari tindakan-tindakan korupsi yang ada sekarang, seperti penyalahgunaan wewenang, kemudian gratifikasi, ya, suap menyuap, ataupun hal yang kecil, misalnya kita korupsi waktu, ataupun korupsi pekerjaan yang lain misalnya. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang ASN agar menghasilkan ASN yang berintegritas. Nah, begitu Mbak Puji untuk penjelasan singkat dari nilai-nilai aneka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Novi yang telah menjelaskan apakah itu aneka. Mungkin untuk pengetahuan lebih lanjut, dipersilahkan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Pak Irfan, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novi, saya ingin bertanya terkait tentang aneka ya. Saya kan CPNS baru nih. Nah, nanti dalam ketika saya bekerja di pemerintah, kemungkinan besar kan memiliki kepentingan pribadi. Apa yang harus saya lakukan supaya kepentingan pribadi itu tidak muncul lebih dominan dibandingkan dengan aneka yang memang harus diterapkan di pekerjaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Irfan. Pertanyaannya saya simpan dulu. Saya lanjut untuk pertanyaan kedua dari Bapak Andi. Dipersilakan. Oh ya, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Priyadi dari RSAS Bandung. Saya mau menanyakan terkait aneka ini ya. Kita sebagai ASN kan dituntut untuk menerapkan nilai-nilai aneka dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tapi dalam penerapan nilai-nilai aneka tersebut, kita pasti menghadapi kendala-kendala ya. Ada kendala dari dalam diri sendiri, mungkin dari orang lain di sekitar. Bagaimana sih sikap kita untuk menghadapi kendala-kendala tersebut? Demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi. Berikut sudah ada 2 pertanyaan, Ibu Novi, silahkan untuk dijawab, Ibu.
Baik, terima kasih dari Mbak Puji. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Irfan dan Pak Andi ya, yang tadi sudah memberikan pertanyaan terkait dengan nilai-nilai aneka. Nah, di sini saya akan menjawab untuk dari pertanyaan Pak Irfan. Nah, tadi Pak Irfan menyatakan tentang beliau adalah CPNS baru, adanya kepentingan pribadi ya. Itu mungkin saya juga atau yang lain juga pasti ada seperti itu, Pak, untuk yang memiliki kepentingan pribadi. Namun di sini perlu ditekankan bahwa bagaimana kita bisa meminimalkan dari kepentingan pribadi yang muncul. Dengan cara apa? Dengan cara pertama adalah kita harus menyadari dulu bahwa kita adalah seorang ASN dan pelayan publik. Itu dulu. Kita harus memaknai pada diri kita sendiri dan sadar dulu bahwa kita adalah seorang ASN dan pelayan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan yang kedua adalah kita harus berlatih, mulai dari hal-hal kecil, Pak, terutama di lingkungan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan tempat kita bekerja. Nah, dengan kita terus berlatih, ya, itulah yang akan bisa memunculkan sebuah perubahan perilaku. Dan mungkin itu akan memberikan kesadaran diri kepada kita dan bagaimana kita bisa memaknai dari setiap tindakan dan perilaku yang bisa kita berikan dan contohkan kepada orang lain. Nah, disitulah akan muncul rasa cinta, ya, rasa cinta, kemudian bisa kita mewujudkan nilai-nilai aneka itu dalam kehidupan, terutama di lingkungan tempat kita bekerja. Dan hal yang sama juga kepada Pak Andi ya, tadi kan ada kendala dalam diri, kemudian kendala dari luar misalkan, kalau dalam diri bisa saja ada rasa egois dari dalam diri, kepentingan pribadi sama halnya dengan Pak Irfan tadi. Kalau kendala dari luar bisa saja ditunjukkan dari teman sekantor misalnya, kamu kok terlalu baik misalnya, kamu terlalu disiplin misalnya seperti itu. Nah, kita berusaha untuk tetap berpegang teguh tentang nilai-nilai dasar ASN kita, bahwa kita harus melaksanakan dari nilai-nilai aneka tersebut, karena tujuannya adalah bukan pada diri kita, tetapi juga menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, bangsa dan negara, dan tugas kita sebagai pelayan publik, ya Pak ya. Nah, contoh hal-hal kecil saja untuk nilai akuntabilitas. Akuntabilitas itu bisa ditunjukkan kalau di lingkungan tempat kerja bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi kita. Contohnya adalah kita mengajar. Nanti saya akan menunjukkan, ya Pak ya, contoh-contoh dan aplikasi atau implementasi nyata untuk nilai-nilai aneka di lingkungan tempat kita bekerja. Ya, silahkan Bapak-Bapak yang bertanya dan juga peserta yang lain bisa melihat secara langsung mengenai contoh nyata implementasi nilai-nilai aneka dalam lingkungan tempat kita bekerja. Silahkan menyimak video yang akan saya putar berikut ini. Obat obenya itu ada 4 macam ya. Yang 3 macamnya ini OAT-nya. Tambahannya ada antibiotik 1. Ini sama ini diminum 1 kali 1 jam sebelum makan siang pagi. Ini 1 kali 2 tablet kalau minum sudah makan siang pagi. Ini 1 kali 1,5 tablet sudah makan siang pagi. Semua diminum selama 6 bulan kurang lebih ya Bu ya. Nanti nggak boleh kelewat. Kalau kelewat biasanya harus ulang lagi dari hari pertama. Kalau ada efek samping nanti di rumah sampaikan aja pas kontrol. Ini vitaminnya 1 kali 1 sesudah makan pagi, sama ada suplemen 2 kali 1 sesudah makan. Ini untuk menjaga fungsi hati karena nggak terbiasa makan kan terkadang harus beristirahat juga. Ini tanda tangan sama nama.
Baiklah, itu tadi penayangan video tentang implementasi nyata nilai-nilai aneka. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Novi atas pemaparan yang luar biasa dan penanya. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Sekian, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.